Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, ada apa nih? Ya. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu. Jadi begini Bu, tujuan saya ketemu Ibu nih, ingin berbincang santai Bu, dan melakukan wawancara singkat sedikit tentang bagaimana sekolah atau Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana melakukan pengambilan keputusan dalam hal kasus dilema. Apakah boleh Ibu? Ayo silakan. Tanyakan. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Baik, kita mulai ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral Bu? Kalau kasus-kasus masalah kan sekolahan itu mesti ada nih masalah-masalah itu. Nah, bagaimana penanganannya? Kita analisis dulu masalahnya itu seperti apa, keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah itu. Misalnya kalau permasalahan penanganan untuk perkelahian antar anak aja, perkelahiannya itu sejauh mana. Kalau cuma sederhana bisa diselesaikan pada hari itu, selesaikan. Tapi kadang-kadang kan permasalahan itu sudah melibat ke orang tua. Nah, itu perlu dianalisis dulu. Tipe-tipe orang tua seperti apa nih? Bisa nggak orang tua itu dibawa? Nah, itu perlu waktu juga kita analisis. Ini orang tuanya seperti apa? Orang tuanya seperti apa? Itu perlu juga dianalisis dulu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Bisa ada permasalahan itu sama-sama mengandung kepentingan. Kita lihat dulu anunya sejauh mana kepentingan itu imbasnya ke kita, pengaruhnya ke kita itu seperti apa. Kalau pengaruhnya itu lebih bagus, ya itu nanti diselesaikan, dipakai di perusahaan itu. Kita lihat, oh ini kalau melakukan seperti ini pengaruhnya akan berpengaruh bagus nih banyak, sama bagus. Tapi ini anunya cuma sekedar ini, ini kita putuskan hal yang seperti ini aja. Dengan Bu ya, artinya dengan mendiskusikan tim juga. Tim kita kan punya tim apa tuh PPK tuh, kita timnya dulu, kita bicarakan dengan tim. Jadi sebab kita itu masalah kan kita ada tim itu. Tapi kalau masalah yang ringan-ringan aja ya nggak perlu tim. Nah, kita selesai dengan guru kelas dengan kepala sekolah selesai. Tapi kalau perlu pertimbangan ya kita bicara dengan yang tim tadi. Apa pertimbangannya? Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin bisa Ibu ini kan langkah-langkahnya Bu. Biasanya mengumpulkan informasi dulu. Kita kan harus mendengar dari berbagai pihak kan. Misalnya orang tua datang langsung kita kan enggak, cek dulu. Kita cek ke gurunya, kemudian identifikasi dulu. Mau ngambil keputusannya, dampaknya juga dilihat. Oh, kami kalau kayak ini nih, misalnya nggak sembarang juga kami panggil orang tua. Tidak juga orang tuanya garang tak membuat masalah di sekolahan kan misalnya direm-rem juga. Itu kemudian diskusi tadi. Kemudian kalau sudah tim kan itu tadi pertimbangan itu tadi bisa kita putuskan. Membuat rencananya Ibu ya, rencana mengambil keputusan itu. Kalau harus memanggil orang yang terlibat, atau sebagai satu atau dua-duanya, manggilnya juga seperti apa. Kalau di hadapan nanti akibatnya seperti ini, nah itu kan perlu dipertimbangkan juga. Baik Bu, kemudian kita Bu ya. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang efektif Bu, dalam mengambil keputusan. Nah, itu Pak, kalau kami mengambil keputusan berarti etika itu jangan terlalu melibatkan orang banyak gitu. Kalau misalnya kita selaku kepala sekolah, kalau sekira kita bisa menyelesaikan
Nah, itu kita selesaikan aja. Secara anu ya, nggak semua masalah harus melibatkan tim. Misalnya masalah kita etika guru misalnya, kalau murid oke lah dengan tim. Misalnya kita kan kadang-kadang sekolah ada masalah dengan etika yang guru tadi, nah kan nggak harus melibatkan tim, itu kan kebijakan kepala sekolah kan. Ya, kalau anak-anak boleh lah melibatkan sana sini, tapi kalau guru kita lihatin dulu masalahnya itu akarnya apa, penyebabnya apa, nggak langsung kita juga. Baik Bu, tadi Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan apa yang Bu hadapi mungkin? Konflik yang paling ini, paling berat? Ya, konflik yang paling berat yang selama ini saya di sini itu menghadapi orang tua tadi, masalah anak selesai tapi orang tuanya yang belum selesai itu. Nah, itu yang sulit benar. Dan sesama orang tua kita baik, sama ini juga baik, yang ini juga baik. Nah, ini mau keputusannya agak tantangan tersendiri lah. Sebab ada enak itu dengan orang tua ini nggak enak, dengan orang tua enak, padahal tahu nih sebetulnya ini nih ya salah, yang sama-sama salah Bu ya. Sebenarnya anak-anaknya salah kan. Kalau cuma sekedar anak-anak damai. Ini kemarin masalah anak-anak selesai, nah orang tuanya yang masih. Nah, itu memang tantangan tersendiri bagaimana melunakkan hati orang tua, kan perlu cara sendiri itu. Iya benar Bu. Itu memang agak susah itu tantangan, bagaimana bisa melunakkan emosi orang tua itu. Itu paling berat Bu ya. Berat melunakkan emosi orang tua tuh. Oke, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tatanan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya sebagai bentuk atau prosedur seperti apa yang mungkin dijalankan nih? Kalau masalahnya itu sederhana, bisa selesai. Tapi kalau permasalahannya sudah menyangkut pihak lain, pihak luar, bisa pihak orang tua yang kayak tadi. Kalau sesama anak berkelahi, selesai. Tapi kalau sudah anak lapor ke orang tua sudah emosi, sudah melapor orang tua yang satu, kan itu harus mempertemukan kedua orang tua tadi. Karena anak sudah selesai, tapi orang tua kan masih ada masalah. Nah, itu juga kita perlu waktu. Kita atur jadwalnya, mungkin jadwal hari ini, dan kami kan ada tim, misalnya hari ini harus sama tim kalau yang seperti itu. Hari ini kami bicara dengan tim, mungkin mengundang jadwal kan orang tua yang satu ini hari apa. Karena jadwal. Tapi lebih fleksibel aja Bu ya. Kalau memang berat mengambil memerlukan tim, ya selesaikan. Kalau bisa selesaikan hari itu selesaikan. Kalau nggak selesai, ya kita atur jadwalnya, fleksibel aja. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu kita kan kalau saya memang sudah buntu, kita kan punya atasan. Selain tim tadi, kita ada pengawas. Biasanya larinya ke pengawas. Karena kita kan agak ragu kayak Bu, nah kita minta pendapat pengawas. Jadi beliau Bu ya, meskipun bisa memberi pendapat masukan juga, memberi masukan penentunya juga ke kepala sekolah, tapi kita utarakan mungkin ada tambahan masukan dari pengawas. Ini mungkin yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk pengambilan keputusan dilema etika Bu? Mungkin hal yang paling hal yang paling menarik yang setelah apa yang Ibu sampaikan tadi. Dari beberapa permasalahan yang paling menarik kita yaitu jangan sabar aja, sabar kita menanggapinya, keterbukaan, sabar, jangan saling emosi dan satu kita netral sekolah. Nah, kalau sudah di hati ada keperpihakan, nah itu sudah. Satu, kepala sekolah harus netral, menganggap semua itu sama. Gitu. Nggak boleh membenarkan itu salah. Jadi kita harus berpikir positif. Nggak boleh kita berpikiran negatif, positif aja. Terima kasih banyak Ibu dari kegiatan wawancara ini.
jika ada hal menarik yang saya ambil yaitu dalam pengambilan keputusan, Ibu sebagai kepala sekolah sudah melibatkan berbagai orang dalam mengambil keputusan dan mengkomunikasikannya dengan jelas serta transparan, sangat hati-hati dan penuh pertimbangan dan kesabaran. Dan hal yang menarik bagi saya dari percakapan ini Bu, ada keterlibatan tim serta komunikasi terbuka dalam setiap pengambilan keputusan. Mungkin demikian bincang-bincang kita Bu. Saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sukses selalu.